Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian dalam channel PSD. Doa dan harapan saya, saudara senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Dia adalah Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Tuhan memberkati saudara semua, amin. Nah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang saudara yang berkomentar di video saya kemarin ya, pada saat saya mengupload video, bagaimana tanggapan-tanggapan netizen, namanya Galang Adri, seperti yang saudara lihat di layar. Pertanyaannya sangat menarik ya, seperti ini. Pak Pastor, saya mau tanya ini, kalau memang Yesus Tuhan, bagaimana nasib orang-orang terdahulu sebelum dilahirkan? Apakah mereka diselamatkan juga, soalnya mereka tidak kenal Yesus? Wah, ini adalah pertanyaan yang luar biasa ya. Dan ini kebanyakan juga di dalam kekristenan ditanyakan seperti ini. Kalau memang hanya di dalam Yesus, nama Yesus itu ada keselamatan, bagaimana orang-orang yang lahir sebelum Tuhan Yesus? Karena belum mengenal nama Yesus, ya kan saudara? Nah, kita tahu bahwa di dalam Injil, saudara, itu perjanjian baru dan Tanak perjanjian lama. Ya, kita kenal itu. Kalau dulu zaman perjanjian lama, itu ada 10 hukum Taurat. Saudara lihat di sana, bagaimana Elohim memberikan hukum itu, 10 hukum kepada Musa. Dan aturan-aturan kepada bangsa Israel, umat Elohim, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi itu adalah hukum perjanjian lama. Perjanjian lama artinya perjanjian yang telah lama, kemudian ada perjanjian yang telah baru. Nah, perjanjian lama ini diberikan kepada bangsa Israel supaya bisa hidup kembali berkenan kepada Tuhan. Apa saja 10 hukum Taurat, saudara? Mungkin saudara belum mengetahui ada 10 hukum Taurat, garis besarnya. Tetapi dalam imamat, ya, itu banyak sekali aturan-aturan yang harus dilakukan ketika ada kesalahan, penebus dosa. Menurut saya, saudara, itu sangat ribet. 10 hukum Taurat itu adalah, yang pertama, Akulah Elohimmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Elohimmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau apapun yang jadi milik sesamamu. Ini adalah hukum-hukum Elohim yang diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel. Ada banyak di sana, jangan. Tujuannya supaya bangsa Israel bisa berkenan kepada Tuhan Elohim. Itu perjanjian lama. Kemudian, ketika pada saat perjanjian lama ada orang yang berbuat salah dan dosa, pada saat itu bisa langsung mati, saudara. Apakah ditelan bumi? Itu yang terjadi. Nah, zaman perjanjian baru adalah zaman di mana Elohim memberikan kasih karunia-Nya kepada umat manusia. Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi apakah orang-orang yang mati sebelum Yesus, bagaimana nasibnya? Seperti pertanyaan ini. Saudaraku, kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18-22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Elohim. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu
ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Elohim, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Elohim oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Elohim setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi di dalam ayat yang ke-19 saudara dikatakan dia roh pada saat Yesus mati. Roh itulah yang terpisah dari tubuhnya itu, roh itulah pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang meninggal sebelum Tuhan Yesus ada di dunia ini, saudara. Itu di dalam firman Tuhan, jelas ya. Jadi roh itu pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, kata Alkitab, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu zaman Nuh. Pada zaman Nuh, saudara, banyak orang yang binasa karena tidak percaya kepada apa yang disampaikan Nuh. Beberapa kali saya bahas ini tentang kisah Nuh, bagaimana Elohim memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera karena dia mau memusnahkan bumi. Tetapi justru apa yang didapatkan Nuh, ejekan, bulian, orang tidak percaya. Oh, mana bisa Nuh? Akhirnya pada saatnya air bah itu datang dan semua penduduk bumi musnah kecuali Nuh, keluarganya dan bersama keluarganya dan anak-anaknya, ya, dan menantunya, saudara. Nah, Alkitab mencatat bahwa pada saat Yesus mati, roh itulah yang masuk ke dalam penjara dunia orang mati untuk memberitakan Injil. Karena kalau tidak, saudara, di manakah keadilan Elohim? Saya percaya bahwa Tuhan mengetahui rancangannya. Saya percaya kalau dia adalah Elohim yang Maha Kuasa, dia tahu yang terbaik buat umat ciptaannya. Cuma kadang-kadang di dalam Yohanes mengatakan bahwa manusia itu tidak mengetahui. Dia datang kepada umat ciptaannya, tetapi umat ciptaannya menolak dan tidak mengetahui. Ini hal yang sangat sederhana dan sangat simpel, saudara. Antara kisah Nuh sama seperti sekarang ini. Kristus, Yesus Tuhan adalah Sang Penyelamat. Sangat jelas. Beberapa pembahasan di video-video saya itu menjelaskan kepada saudara tentang ketuhanan Yesus. Saudara bisa melihat. Dan pertanyaan ini sangat bagus. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini menjawab saudara. Sebagaimana yang disampaikan dalam 1 Petrus, bahwa ketika Yesus mati, rohnya itulah yang terpisah dari daging, masuk ke dalam dunia orang mati dan menginjil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh yang ada, yang dibinasakan pada saat air bah. Jelas ya saudara. Jadi ketika Yesus mati, roh Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang telah mati sebelum Yesus datang. Jadi jelas, biarlah firman Tuhan ini memberikan pemahaman kepada saudara, khususnya yang bertanya, ya, Galang Andri, supaya bisa mencerahkan dan saudara seiman bisa men-share video ini untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain. Ada banyak pertanyaan yang diajukan di video-video saya, termasuk kemarin saya mengupload video tentang bagaimana kita orang Kristen, ajaran Yesus untuk kita hanya memiliki satu istri. Di dalam kitab Perjanjian Lama, hukum Taurat pun, saudara, dikatakan jangan mengingini istri sesamamu. Cukuplah dengan istri kita. Ada banyak tanggapan di sana. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Next saya akan bahas buat saudara semua. Biar firman Tuhan ini memberkati saudara semua. Amin. Saya berdoa. Bapa, diberkati setiap umatmu yang melihat video ini. Biarlah mereka senantiasa mengerti firman-Mu, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, senantiasa haus dan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Berkati firman-Mu menjadi rema untuk setiap orang yang mendengarkan, dan biarlah Roh-Mu bekerja bagi setiap yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara semua.